Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya pada seri kuliah matematik dalam Math with Razali. Pada video kuliah kali ini kita akan membahas satu topik seperti tampak pada judul ini, yaitu curve fitting, atau kita terjemahkan dengan pencocokan kurva dengan memanfaatkan aplikasi Wolfram Alpha yang tersedia dalam bentuk free-nya secara online. Nah, untuk materi dalam slide ini telah saya susun dengan mengambil dua sumber utama, yaitu satu dari buku College Algebra Concept and Context karangan Jim Stewart, Lothar Redlin, Sally Watson, and Phyllis Penman pada penerbit Brockholz and Chinket's Learning. Yang kedua adalah Biocalculus for the Life Science karangan Jim Stewart, Troy Days, pada penerbit Chinket's Learning juga. Mari kita lihat bersama-sama apa itu curve fitting dan bagaimana kita melakukannya dengan Wolfram Alpha. Seperti pada slide ini, kita punya different types of model for the data. Ini ada sebaran data, kumpulan titik-titik plot, ya, scatter plot yang berwarna merah, titik-titik dari data bivariate, yaitu data X dan Y. Ada koordinat X, Y yang datanya kita plot dalam bentuk merah seperti itu. Mereka memencar atau scatter, dan scatter yang warna merah ini kita lihat ada 3 buah grafik yang kita pikir mungkin baik untuk menghampiri scatter plot ini. Yang pertama adalah bentuk linear atau linear models yang diwakili oleh garis lurus. Atau yang kedua bentuk quadratic. Ataukah yang ketiga kita gambarkan dalam bentuk kubik model, yaitu persamaan polinomial pangkat 3, yaitu X pangkat 3. Nah, dari 3 kurva ini yang warna hitam, mana kira-kira yang terbaik, yang menghampiri atau yang fit, yang hampir dekat kepada semua sebaran titik-titik yang berwarna merah itu? Kelihatan dari mata kasar kita melihatnya bahwa pilihan kubik models atau model pangkat 3 itu sepertinya lebih relevan daripada model quadratic dan model linear. Nah, ini adalah satu cara sederhana di mana jika kita memiliki data bivariate XY seperti ini, yang punya sebaran yang bisa beragam, kita plotkan dulu koordinatnya, kumpulan scatter plotnya, lalu kita melihat mana yang kira-kira sesuai, ya, model mana yang kira-kira sesuai. Nah, inilah yang dimaksud dengan curve fitting atau pencocokan kurva. Kita mencari satu kurva yang kira-kira mencocokinya. Dalam artian dia dekat kepada kumpulan titik-titik yang warna merah itu. Kita lanjutkan di sini. Seperti pada contoh yang saya ambil dari sumber Biocalculus for the Life Science karangan Jim Stewart, Troy Days, ya. Misalnya satu narasi yang mengatakan malaria yang membunuh lebih dari 1 juta orang setiap tahunnya. Nah, untuk memahami mekanisme yang mengatur pertumbuhan malaria, percobaan terkontrol telah dilakukan pada tikus percobaan. Sel individu dari spesies malaria Plasmodium chabaudi bereproduksi secara serempak di waktu yang sama setiap 24 jam. Parasit berkembang dalam sel darah merah untuk jangka waktu 24 jam dan kemudian mereka semua meledak atau pecah pada saat yang sama. Dengan cepat menyerang kembali sel-sel darah baru. Dan memulai lagi prosesnya secara berulang. Setiap sel darah yang terinfeksi itu menghasilkan 8 parasit baru saat dia pecah. Jadi satu parasit pada waktu 0 menghasilkan 8 parasit. Kemudian setelah 1 hari kemudian menjadi 8 kali 8. 64 parasit setelah 2 hari. Kemudian membentuk pola matematik yang bersifat eksponensial seperti berikut ini, dan setelah n hari yang terbatas akan membentuk eksponensial Pn
yaitu 8 pangkat N. Nah, ini pada hari pertama, hari ke-0 ya, di awal ya. Satu parasit, kemudian di satu hari kemudian menjadi 8, hari kedua berkembang lagi menjadi 8 pangkat 2, hari ketiga menjadi 8 pangkat 3, dan seterusnya. Nah, jadi perkembangan cepatnya dapat didemonstrasikan oleh nilai tabel dan grafiknya seperti ini. Ini tabelnya, misalnya catatan dari selama 5 hari, ya, parasit malaria itu bertumbuh dengan laju yang sangat tinggi yang kita namakan sebagai eksponensial. Nah, kalau kita plotkan titiknya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ya. Ada mungkin nampak satu lagi sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini beberapa data awalnya. Dan kita lihat di sini perkembangannya yang masif. Tentunya ini model yang tepat adalah mungkin model eksponensial. Ya. Nah, kita tentu melihat bahwa ini adalah data diskrit. Data diskrit 5 atau 6 buah data ini diskrit, dan untuk keperluan curve fitting kita akan menganggapnya menjadi data kontinu, di mana kumpulan titik ini nanti akan kita aproksimasi atau hampiri dengan menggunakan pendekatan model kontinu, yaitu dengan menghubungkan titik ini semua dan berbentuk kurva yang meningkat secara dramatik. Ya. Kita lihat sekarang apa yang bisa kita lakukan dengan menggunakan Wolfram Alpha. Nah, untuk demo Wolfram Alpha-nya, saya tampilkan screenshot ya dari Wolfram Alpha seperti ini. Dan mungkin kalau kita melihat di Wolfram Alpha, kita klik Wolfram Alpha di sini, ya kita tulis saja di Google dan akan keluar tampilan seperti ini. Nah, nanti di sini kita mengetikkan atau menginputkan curve fitting. Ya, setelah kita tuliskan curve fitting, di sini akan muncul examples for regression analysis. Jadi ada analisis regresi di sini. Ada pilihan template pertama linear fit, yaitu kita mau mencari curve fitting untuk data 2 dimensi bivariate XY. Nah, ini misalnya kita punya data X-nya 1,3, Y 2,2, lalu X 2,1 dan Y-nya 5,8. Sepertinya ini ada 4 pasang data. Nah, kita tinggal klik ini nantinya. Ya. Kemudian di sini juga pilihan fit align to sequential data. Di sini kalau dibilang fit 104, 117, inilah nilai Y yang berasosiasi dengan X berapa. Ini X-nya 1, X2, 3, 4, 5. Nah, terkadang bisa saja X-nya tidak 1, 2, 3, 4, 5 berurutan, ya, tetapi X-nya justru angka-angka seperti ini, 1,3, 2,1 dipasangkan dengan nilai Y yang bervariasi pula. Ya. Nah, ini linear fit. Kita juga bisa memilih, pendekatannya adalah pendekatan kuadratik, polinomial, maka di sini pilihannya nanti quadratic fit, atau kubik, atau mungkin kita masuk ke eksponensial dan logaritma. Nah, nanti kita tinggal klik saja seperti itu ya. Kita kembali lagi ke sini, pilihannya ini ada yang saya tampilkan tadi dari Wolfram Alpha. Nah, mari kita coba lihat bersama. Kita akan mengambil data ini. Data kumpulan data 01, ini DN ya. Jadi DN itu kita anggap sebagai X, PN itu kita anggap sebagai Y. Jadi titik pertama 0,1, titik kedua 1,8, titik ketiga 2,64 hingga titik kelima 5,32.768. Dan ini model analitiknya didekati dengan baik oleh persamaan. Kalau kita mau tuliskan persamaan matematiknya adalah Y sama dengan 8 pangkat N. Kalau kita buat dia menjadi kontinu, Y sama dengan 8 pangkat X, di mana X adalah variabel yang kontinu seperti itu. Nah, kita menggunakan Wolfram Alpha di sini. Coba kita buat seperti ini. Oke. Ini data kita. Ya, ini side by side ya, saya tampilkan di sini.
Jadi setelah kita mengetikkan curve fitting dan kita memutuskan bahwa data ini adalah bentuknya eksponensial karena meningkat secara dramatik, kita tidak memilih linear fit. Kita terus turun ke bawah dan memilih bentuk yang kita duga yaitu exponential fit, ya, demikian. Klik saja ini, exponential fit. Ini adalah template contoh yang disiapkan oleh Wolfram Alpha. Nah, dalam data seperti ini datanya, scatter plotnya, dan ini modelnya, grafiknya, lalu ini keluar model matematik yang kita mau cari, ya, bersama plot residualnya tentunya. Nah, kita siap mulai, mari kita inputkan datanya satu persatu. Nah, ini sepertinya ini exponential fit yang kita klik bersesuaian untuk Y 0,783 itu diasosiasikan dengan X sama dengan 1, ya. 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, tetapi kita memiliki ekstrak dari 0, boleh kita hapus. Data kita tidak sama, kita hapus saja semua. Kemudian kita mulai mengisi datanya dengan buat kurung kurawal, ya. Kita mulai kurung buka pertama, dan ini untuk kumpulan data pertama yaitu 01. 1. Ini koordinat pertama, kurung kurawal, ya, jangan salah. Koma, kita buat tanda koma untuk memisahkan koordinat kedua, 1 dan 8, ya. Koordinat ketiga 2, 64. Nah, setelah kita mengisi semua data ini dari 0 sampai 5, kita tekan enter atau sama dengan di sini di pojok kanan ini, kita tunggu hasilnya. Nah, ini nampak bagi kita, ya, assuming exponential fit is referring to data fit, ya. Ini kita lihat di sini, input interpretation, ini datanya, ya, dalam interpretasi model eksponensial Wolfram Alpha, ini datanya, kumpulan data tadi, modelnya adalah eksponensial. Least square base fit-nya yaitu berapa? 1 dikali E pangkat 2,079444X. Jadi sebaran data ini tadi di sini dari parasit malaria tadi berbentuk eksponensial yang model matematiknya dihampiri dengan baik oleh curve fitting eksponensial yang persamaan kurva ini adalah 1 kali, ya. Kalau 1 kali nggak usah kita tulis, langsung saja E pangkat 2,07944X. Ya, demikian. Baik, kita lanjutkan lagi penjelasan kita di sini. Ini data curve fitting kita. Dan R-square-nya ini adalah kemampuan untuk menjelaskan seluruh variasi data hingga 100%. Artinya kita katakan data ini valid dan sangat benar. Modelingnya maksudnya, ya, model matematiknya adalah model yang sangat bagus, ya, karena R-square-nya bernilai 1. Nah, kita lihat di sini kembali, kita pikirkan coba sekarang. Tadi saya katakan bahwa modelnya adalah 8 pangkat N, atau Y sama dengan 8 pangkat X, kalau kita bikin menjadi continue. Tetapi kenapa di dalam Wolfram Alpha kok dia E pangkat 2,7 sekian itu? Apa perbedaannya? Mari kita lihat di sini dengan mencobanya dengan Microsoft Excel. Nah, ini datanya dalam Microsoft Excel. Jadi data tadi kita coba di sini. Kita tuliskan X-nya ini dari 0 sampai 6, ya. Ini sampai berapa tadi? Ini sampai 8 bahkan saya buat. Dan data asalnya tadi sebenarnya adalah dari 0 sampai 5, ini saja. Nah, kita coba bandingkan jawaban analitik di mana Y atau PX adalah 8 pangkat X dengan apa yang dihasilkan oleh Wolfram Alpha.
Bagaimana mereka ini bisa dibandingkan? Apakah mereka dikatakan sama, mendekati, atau bagaimana? Kita isi X-nya ini, sini. Lalu kita buat rumus matematik ya, dalam bentuk Excel tentunya ya. Ini adalah 8 pangkat 0, 1. Kemudian 8 ini akibat dari 8 pangkat 1. 64 adalah rumusannya dari 8 pangkat 2. Nah, untuk 8 pangkat X, data yang kita hasilkan ini. Ini adalah data yang kita hasilkan ya. Yang kuning ini. Nah, kemudian bagaimana untuk X dari 0 sampai 5? Kalau kita menggunakan least square best fit yang dihasilkan oleh Wolfram Alpha, yaitu rumusannya adalah ini pakai XP X ya, E pangkat 2,07944 X. Jadi kalau X di sini 1 ya ini ya. Kalau X-nya 2 tentu E pangkat 2,07944 kali X kali 2 hingga di sini. Nah, kita melihat nilai yang dihasilkan di sini, baik menggunakan rumusan analitik, yaitu 8 pangkat X, atau menggunakan bentuk yang diperoleh dari Wolfram Alpha, yaitu E pangkat 2,07944X, mereka semua adalah angka yang dekat. Tidak banyak terpaut diskrepensi atau selisihnya. Ini 8, ini 7,99, boleh kita katakan 8 ya. 64 oleh 8 pangkat X oleh E pangkat 2,07 sekian ini adalah 63,99 dan itu mendekat, sangat dekat kepada 64. Nah, ini 512, 511,9. Jadi dua model ini adalah benar karena memberikan hasil pendekatan yang sangat dekat satu sama lain. Jadi kita tidak usah khawatir bahwa 8 pangkat N itu atau 8 pangkat X, di sini N ya, X ya sebenarnya, ketika kita kontinuan, itu setara dalam bentuk yang lain, yaitu E pangkat 2,07944. Nah, kita telah memperoleh suatu curve fitting untuk data peningkatan parasit malaria di dalam darah untuk data yang kita tampilkan di sini. Nah, kita lanjutkan lagi. Bagaimana kalau kita mau mengambil model-model lain? Kalau kita punya soal seperti ini. Nah, ini misalnya adalah model kubik. Ya. Kita coba kembali lagi satu part lagi. Nah, untuk kita menggunakan Wolfram Alpha, kita boleh cross ini, atau kita klik lagi kembali di sini supaya bersih. Nah, kita isi lagi di sini curve fitting. Enter. Kita masukkan datanya. Kita mau memilih ini modelnya apa? Model kubik ya. Kita mau menggunakan model kubik, maka kita tidak memilih linear fit. Kita masuk ke sini kubik. Ya, kubik fit di sini ya. Bisa juga kubik fit kalkulator. Jadi di sini ada 3 pilihan lah template ya. Kita klik kubik fit kalkulator. Nah, Wolfram nanti akan menampilkan data sets of Y values. Nah, di sini nilai Y-nya yang diberikan oleh template Wolfram Alpha. Nah, kalau kita klik hitung, sini, dengan menggunakan Wolfram, ya hasilnya seperti ini ya. Tetapi sebenarnya kita di sini kan kalau X-nya 1, di sini X-nya 1, 2, 3, 4, 5, ya begitu ya. Kita boleh langsung. Atau kita membuat ada di sini assuming data set of Y values. Ini kita klik plus ini. Nah, kita klik data set of XY values. Ini pilihannya akan muncul seperti ini. Ya. Itu jika nilai X kita bervariasi, tidak meningkat dari 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin kalau X-nya 7, 9, 12 berbeda-beda, maka lebih baik kita memilih data set of XY values. Sehingga kita bisa mengganti X dan Y-nya dengan nilai-nilai yang ada pada data kita. Baik, kita isi saja di sini. X1, 5, untuk 2, berpasangan dengan 40. 3, 135. 4, 320. Dan pasangan data
4, 4. Pasangannya yang terakhir ya, kelima. Koma, kurung berawal saja. Pasangannya 625. Nah, kita telah selesai. Lalu kita tekan compute. Nah, ini hasilnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini modelnya polynomial of degree 3 or less. Artinya ini adalah persamaan polinomial pangkat 3. Jadi kalau kita lihat di sini, pada dasarnya ini pangkat berapa, lihat model grafiknya seperti ini. Kita telah mendapatkan persamaan matematiknya, curve fitting dari data ini. Kita akan sedikit berikan catatan di sini. Ini. Sebentar. Ini. Jadi untuk soal yang kita tampilkan di sini, soal kita ini dia model matematik yang kita peroleh. Ya. Ini adalah model matematik yang kita peroleh. Kemudian di Wolfram ini kita ambil lagi. Ini adalah plotnya, ya. Plot sebaran datanya seperti ini. Ya. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, ini dia. Jadi data kita ini, ya, sebaran data dengan pendekatan kubik yang layak untuknya adalah persamaan matematiknya 5x pangkat 3 ditambah 9,7913 dikali 10 pangkat min 13x kuadrat. Jadi sebenarnya apa yang mau kita jelaskan di sini? Kita akan memilih, Wolfram memberikan bentuk orde pangkat 2. Kemudian Wolfram juga memberikan suku X pangkat 1, di sini ada kali X, dan di sini adalah suku konstan. Tetapi ketika kita melihat ini angka dikali 10 pangkat min 13, ini tentu bisa kita abaikan karena nilainya sangat kecil, mendekati 0, ini juga kita anggap 0, ini kita anggap 0. Jadi satu-satunya model yang suku yang baik bekerja untuknya adalah bagian ini saja yang kita pertimbangkan. Jadi Y sama dengan 5x pangkat 3. Nah, demikian ya. Jadi sebenarnya ya adalah model yang baik untuknya adalah Y sama dengan 5x pangkat 3. Mari kita cek sedikit dengan Excel dan untuk melihat selisih antara model dengan data yang sebenarnya. Kita akan masukkan kembali data ini dengan menggunakan Excel. Nah, baik, setelah kita masukkan data tersebut, ya, kumpulan data ini ke dalam Microsoft Excel, kita cek lagi. Di sini kita punya X dan Y-nya. Ini adalah pasangan data yang sebenarnya, X, Y. Jadi untuk X dari 1 sampai 5 kita akan punya pasangan Y, Y data. Y data adalah memang ada yang dalam tabel ini. Kemudian modeling kita atau Y model yang kita peroleh melalui curve fitting, kita disarankan oleh Wolfram Alpha bahwa hubungan antara X dan Fx atau Y di sini adalah 5x pangkat 3. Kita bangun lagi dengan Excel, kita cek 5 kali X. X di sini yang nilainya 1 ada berada pada sel A2. Oke, 5A2 pangkat 3. Ya, kita tarik ke bawah untuk yang kedua dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan kedua data ini, antara Y data yang ada di tabel ini dengan model kita, tidak ada kesalahan. 625 pada data ditaksir oleh Y model dengan nilai juga 625, artinya errornya 0.
Ini juga data sebenarnya Y320 dihampiri dengan 320. Itulah mengapa di dalam Wolfram Alpha R square-nya adjusted-nya bernilai 1 atau 100% karena model kita 5x/3 ini 100% menjelaskan semua variasi yang ada di sini. Ini adalah suatu model yang sangat pas untuk data kita. Walaupun Wolfram Alpha menyarankan adanya suku X/2, X dan suku konstan, tetapi karena nilainya sangat kecil, seperti saya katakan tadi, itu adalah dapat kita abaikan saja atau kita tidak usah pedulikan. Nah, demikian penjelasan kita tentang curve fitting dengan menggunakan Wolfram Alpha. Anda saya persilakan untuk mencoba sebagai latihan dalam soal-soal seperti ini. Ada 4 buah data. Bagaimana kalau kita hampiri modelnya dalam bentuk power, pangkat, atau bagaimana data ini dalam bentuk linear, atau kita pakai kubik, ataukah eksponensial, atau mungkin bentuk logaritma. Ini adalah data dari Biocalculus for the Life Science, sekarang Jim Stewart, Troy Day, di penerbit Cengage Learning, seperti peningkatan kadar CO2 dari tahun 80 hingga tahun 2012. Data ini diukur dalam satuan part per million oleh Mauna Loa Observatory. Jadi gunakan data ini untuk menemukan model yang tepat dari peningkatan kadar CO2 di atmosfer. Nah, ini ppm-nya, ini datanya, kemudian ini sebarannya. Kalau kita tengok plotnya seperti linear, Anda boleh mencoba apakah dia linear fit, atau dia kuadratik, atau kubik, dan seterusnya, tapi Anda dapat melihat mana yang terbaik di antaranya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ini bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.